Sebagaimana telah kita lalui, ya. Contoh protein hewani, pada jenis protein hewani, satu telur, ya. Telur nih kuningnya bersifat panas lembab pada kuning telur. Makanya orang yang punya kolesterol dijadikan pantangannya yaitu tidak boleh banyak makan telur, terutama kuningnya, ya. Dan hanya direkomendasi oleh kedokteran modern orang yang mempunyai kolesterol dalam waktu 1 pekan boleh mengkonsumsi 2 telur saja. Nah, jikalau harus mengkonsumsi, ya, menurut teori klasik ini, silakan konsumsi telur yang kuningnya bersifat panas lembab, tapi cari pasangannya, ya, yang bersifat dingin. Sehingga apa? Untuk tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, untuk memasangkan, ya, untuk menetralkan sifat yang panas sehingga tidak berdampak pada tubuh Anda. Demikian adapun putihnya, ya, dia netral condong ke arah dingin. Netral condong ke arah dingin. Makanya ketika makan kuning telur, makan juga putihnya sebagai pendinginnya. Nah, kemudian ikan, ya. Ikan ini dia lebih bersifat kepada dingin dan lembab. Makanya menurut teori klasik berarti Anda yang ingin mengkonsumsi protein hewani dengan nasi, berarti yang paling aman adalah Anda konsumsi yaitu nasi dengan ikan. Ikan dingin, nasi panas. Nah, ini diantara contohnya. Kemudian yang jenis protein hewani yang ketiga, contohnya adalah kambing. Kambing ini bersifat panas, ya. Jika kambingnya kambing domba, maka dia sifatnya panas lembab, ya. Berarti dari teori ini, kalau makan kambing jangan sama nasi. Makan kambing jangan sama nasi. Berarti apa? Kalau Anda makan kambing, cari pasangannya. Contohnya pasangannya, Anda makan kambing dengan sayur, ya, salad, kambing dengan labu kuning, kambing dengan labu siam, kambing dengan timun, ya. Ini contoh saja. Tapi jikalau tidak, dan Anda tidak bisa mengkombinasi hanya 2 jenis sifat makanan yang seperti ini, Anda harus ada menghadirkan nasi. Katakan Anda makan nasi kebuli, ada kambing, ada nasinya, berarti panas, ya. Maka Anda hadirkan pihak yang ketiga, yaitu pendinginnya, katakan timun, ya, katakan timun. Dan timun ini paling sempurna, ya, dibanding timun yang sudah menjadi acar, karena cuka tadi sifatnya sudah panas, ya, cuka tadi sudah sifatnya sudah panas, berarti paling perfect adalah timun yang segar. Nah, jadi nasi kebuli plus timun, jadinya panas plus dingin untuk meminimalisir. Tetapi yang paling sempurna, paling perfect adalah cukup panas dan dingin. Katakan kambing sama timun, itu paling sempurna. Barakallahu fikum. Fa ini rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah sapi. Sapi dibedakan oleh Ibnu Qayyim, ada sapi dewasa, ada anak sapi. Ya. Kalau sapi dewasa sifatnya adalah dingin, tapi dia sulit dicerna. Ya, sulit dicerna. Makanya untuk anak balita, untuk lansia, jangan banyak memasak untuk mereka protein hewani berupa sapi. Nah, jikalau harus sapi, pilih daging pilihan bagian yang terbaik. Contohnya adalah bagian tulang rusuk, tulang punggung, ya, kemudian tulang pada lehernya, kemudian pada tulang paha, terutama paha depan. Ini adalah daging-daging yang direkomendasi oleh kedokteran klasik. Kenapa? Karena dagingnya lebih lunak. Dagingnya lebih lunak. Adapun pada sapi, anak sapi atau ijl, ya, ini sifatnya adalah panas dan dia lebih mudah dicerna. Apalagi anak sapi yang masih menyusui, ya, anak sapi yang masih menyusui, dagingnya, ya, jauh lebih baik daripada sapi dewasa. Nah, berarti di sini kalau Anda ingin makan daging sapi sama nasi, sah-sah saja. Ingat, sah-sah saja, baik-baik saja. Bukan kami bicara dari sisi agama, ya, bukan berarti mengkombinasi panas dan dingin. Yang tidak mengkombinasi panas dingin katakan makan kambing sama nasi haram atau makruh, bukan. Kami hanya bicara dari sisi yang terbaik, dari sisi kedokteran klasik, terutama klasik Arab, bagaimana melihat menu makanan yang terbaik, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka manusia hendaklah melihat makanan yang dia makan, ya. Sebelum dimakan dilihat dari sisi halal haram, dari sisi ini menyehatkan apa tidak,
dari sisi ini pantangan untuk kita apa tidak, itu perlu dilihat. Nah, untuk mendapatkan kesehatan yang sempurna. Kesehatan sempurna untuk apa? Untuk kita bisa istiqomah dengan ibadah karena sehat walafiatnya kita. Nah, ini adalah hanya murni sebab. Nah, rahimani rahimakumullah, demikian ya pembahasan mereka. Berarti dari sisi sini sapi dewasa dengan nasi berarti bisa. Sapi dewasa dengan nasi berarti bisa. Nah, kemudian yang kelima, kuda. Ya, kuda halal untuk dikonsumsi. Cuma belum ma'ruf di negeri kita untuk mereka mengkonsumsi kuda. Nah, dan kuda ini Anda bisa lihat ya kekuatan kuda. Nah, dagingnya kuda lebih condong warna merah ya. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Sifatnya dia adalah panas. Apalagi dagingnya merah ya, menunjukkan panas kering. Ya, menunjukkan panas kering. Nah, ini kita lihat dari konturnya bisa menentukan sifat. Ya, berarti kuda ini sifatnya panas kering. Ya, sifatnya panas kering. Berarti kalau daging-daging yang sifatnya panas kering, hati-hati untuk orang yang punya kasus penyakit yang sifatnya panas, seperti darah tinggi, kolesterol, ya, kemudian asam urat, kemudian kencing manis, ya, kemudian misalkan hipertiroid, ya. Nah, dan kasus-kasus yang menunjukkan panas seperti orang atau anak yang autis, ya. Maka yang seperti ini, ya, hati-hati dari konsumsi makan makanan yang sifatnya panas kering. Kenapa? Akan menambah sifat panas pada tubuh mereka. Sehingga keluhan akan semakin muncul, semakin bertambah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, onta dan anaknya. Ya, kalau kita lihat onta, kita sudah bisa menebak. Daging onta ini sifatnya apa? Lihat dari dagingnya, lihat dari gairahnya, lihat dari asal tinggalnya di padang pasir misalkan. Lihat dari dia minum yang begitu banyak. Menunjukkan bahwasannya onta ini sifatnya panas kering. Ya, onta ini sifatnya panas kering. Bahkan kekhususan onta yang disebutkan Nabi SAW sebagaimana dalam hadis Jabir bin Samurah dalam riwayat Imam Muslim, ketika ada seorang sahabat bertanya, "Adang tawadda min luhumil ghanam?" Apakah kami berwudu dari daging kambing? La, kata Rasulullah. "Adang tawadda min luhumil baqar?" Apakah kami berwudu dari makan daging sapi? La. "Adang tawadda min luhumil ibil?" Apakah kami berwudu dari setelah makan daging onta? Naam. Tatawadda. Iya. Khusus daging onta kalian berwudu. Ya. Khusus daging onta kalian berwudu. Di sini ada sisi maknawiyah di antaranya yang disebutkan Ibnu Qayyim, di sana ada ruh pada onta, ya, ruh pada onta, ya, yang didapati yaitu sesuatu yang jelek pada onta, ya, keburukan pada onta. Dari sisi apa? Dari sisi maknawi yang nggak bisa dipegang. Makanya apa? Yang jelek dihapuskan, didinginkan dengan wudu. Dengan wudu. Nggak didapati pada daging yang lainnya. Ya, dengan wudu. Itu dari sisi maknawi. Dari sisi maknawi. Dia satu-satunya makanan di antaranya yang membatalkan wudu. Salah satu makanan yang di antaranya membatalkan wudu. Ya, aktivitas makan tapi membatalkan wudu. Yaitu dari jenis makanannya, yaitu onta. Nah, kita dianjurin berwudu. Ya, dari apa? Khawatir ada ruh syaitani ya, yang muncul akibat atau berdampak dari kita makan daging onta. Makanya nggak ada ceritanya para nabi menggembala onta. Mereka lebih memilih menggembala kambing. Karena orang yang menggembala onta itu kebiasaan orang Badu. Orang yang menggembala onta, ya, dia wataknya hampir sama dengan onta. Apa? Keras, ya, keras. Makanya mereka lebih memilih menggembala kambing yang lebih lembut, mudah diatur. Itulah gembalaan para nabi, ya. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini juga dari sisi sifat dia panas kering. Ya, panas kering. Makanya kalau sudah panas kering ini lazim untuk didinginkan. Lazim untuk didinginkan. Kemudian ada pun makanan di Arab yang dijadikan hobi dari zaman sebelum Nabi sampai zaman sekarang, yaitu kadal Arab, dob, ya, dob. Dan kadal Arab ini, ya, kalau kita lihat sifatnya juga, dagingnya juga, tempat tinggalnya, dia ini adalah sifat panas kering. Bahkan kadal Arab dari masa silam sampai masa sekarang, ya, mereka biasa berburu dan biasa digunakan untuk kasus frigid, ya, orang yang syahwatnya lemah,
orang yang dingin, ciri khas dengan kadal Arab. Nah, dan naasnya ya, orang-orang di negeri kita ya, mereka mengartikan dhab itu adalah daging biawak. Maka ini definisi dan arti yang salah dalam kamus, harus dilurusin. Nah, dhab itu kadal Arab. Ya. Di Indonesia diartikan biawak. Ini sudah arti antara halal dan haram. Kadal Arab, kalau kita lihat dari sisi makanannya diantaranya apa? Serangga dan tanaman-tanaman herbal. Nah, dan dia nggak punya taring, nggak punya kuku. Dia termasuk hewan yang Masya Allah besar nih. Panjangnya 1 meter sampai 1,5 meter. Ya. Adapun biawak. Biawak dari sisi makanannya tikus, bangkai, ayam, ular. Ya. Dan dia juga subhanallah, dia punya cakar, juga dia punya taring. Ciri-ciri hewan yang diharamkan Nabi SAW untuk dikonsumsi. Nah, maka tinggalin itu. Ya. Atau biawak. Tinggalin biawak. Di Indonesia terkenal biawak ini untuk keperkasaan, untuk penyakit kulit dan lain sebagainya. Tapi nggak ada pengobatan yang di situ diharamkan. Dan nggak boleh. Ya. Nggak ada syifa. La syifa fil haram fima haramallahu alaih. Nggak ada kesembuhan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari khamr, ya, dari yang memabukkan, itu bukanlah obat, ya. Begitu pula termasuk yang diharamkan seperti biawak, hakikatnya bukanlah termasuk obat, nggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini perlu diingetin kepada saudara-saudara kita yang mereka subhanallah sering berburu biawak untuk dijual. Kemudian